Mari kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Yesus disalibkan. 16, mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada ditulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Saudara, di Bukit Tengkorak ini Yesus disalibkan. Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa, dijadikan berdosa oleh karena untuk menebus dosa kita semua. Kita harus bersyukur punya Allah seperti Yesus, karena tanpa penebusan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Jadi kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita dipilih untuk menjadi anaknya, karena tidak semua orang dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Pada Jumat Agung ini kita harus bersyukur bahwa di dalam keadaan kita yang susah, mungkin pada saat ini saudara sedang lemah, letih, lesu, dan beban berat, apalagi di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Janganlah takut, jangan khawatir. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan ada untuk kita, karena Dia itu rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Jadi dimanapun saudara berada, apapun masalahnya, saudara jangan pernah putus asa, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Dia datang ke dunia ini karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi tidak ada yang punya Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi di dunia ini kita memerlukan apa? Yang penting bagi kita adalah keselamatan, ya. Semua orang di dunia ini mencari keselamatan. Tidak ada orang yang tidak mencari keselamatan. Apalagi pada saat sekarang ini, di dalam keadaan dunia yang genting ini, ya. Orang yang mempunyai uang, dia tidak bisa beli apa-apa. Orang yang mempunyai jabatan ataupun usaha, mereka mengalami penurunan. Jadi keadaan di dunia ini tidak bisa kita memegahkan diri kita. Kalau dulu mungkin orang merasa bahwa kalau dia mempunyai uang, dia akan tenang. Kalau dia mempunyai perusahaan, dia akan tenang. Kalau dia mempunyai harta kekayaan, dia akan tenang. Tapi pada saat sekarang ini tidak ada lagi yang bisa kita megahkan kecuali hanya Tuhan. Hanya satu-satunya jalan adalah kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin pada saat ini saudara ada di rumah masing-masing, ya. Jadi jangan sampai lemah iman. Kalau kita di rumah itu kita mengerjakan doa tetap, puji-pujian tetap, ya. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang pribadi lagi dengan Tuhan. Jadi nggak ada kebaktian di gereja, jangan berharap malah hubungan kita akan renggang dengan Tuhan. Hubungan kita tetap dengan Tuhan, ya, karena kita bisa tetap berdoa, tetap memuji Tuhan di rumah, ya. Kita bisa mengajak keluarga kita bisa mengajak istri, suami, anak-anak kita ataupun family kita yang ada di rumah untuk mengadakan kebaktian bersama-sama. Jadikan kebaktian rumah ini adalah kebaktian yang
sungguh-sungguh ya. Jangan main-main lagi dengan Tuhan, karena sekarang adalah zaman akhir, zaman akhir. Tuhan akan datang segera ya. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan datang sebagai bayi, tapi kita harus berhati-hati karena nanti kalau Tuhan datang lagi yang kedua, kita tidak siap. Tuhan itu datang sebagai hakim ya, hakim yang menghakimi kita ya. Makanya ini kita harus bisa menerima akan kasih sayang Tuhan ya. Kalau Jumat Agung ini kita mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita ya. Kadang-kadang mungkin dalam keadaan kita merasa putus asa ya, aduh kenapa Tuhan tidak menjawab saya, kenapa kadang-kadang Tuhan memberikan sakit penyakit ini dalam kehidupan keluarga kita. Ada mungkin di sini ada yang sedang berkabung ya, ada yang kena musibah ya, atau mungkin ada keluarga yang sakit kena COVID. Semoga aja tidak ada di antara kita ya. Kita berdoa terus, jangan sampai kita kena penyakit sehingga membuat lemah iman kita ya. Kita saling mendoakan ya. Di dalam sini dikatakan bahwa Tuhan disalibkan di antara dua orang penjahat ya. Di situ kalau kita lihat bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Di antara dua penjahat itu ada satu yang bertobat ya. Dia satunya tidak mau bertobat, satunya mau bertobat. Dia bilang sama Tuhan bahwa kalau misalnya kamu nanti pada hari ini ada di surga yang kekal, jangan sampai lupa kepada saya. Tuhan berikan kesempatan pada kita. Tuhan bukannya tidak memberikan kesempatan. Demikian pula pada saat ini. Mungkin saudara dulu kalau misalnya ke gereja tidak sungguh-sungguh ya. Mungkin hanya kalau minggu kita ke gereja, setelah pulang gereja tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang ini kesempatan yang sangat indah ya. Tuhan itu memberikan panjang sabar ya. Kalau kita tidak ke gereja sekarang ini, Tuhan bukan katanya tidak sayang dengan kita. Kita bisa tetap kebaktian di rumah-rumah. Kita kan semua punya Alkitab ya. Kita bisa membaca Alkitab kita. Bersyukur sekali ya kalau kita di sini masih bisa membaca Alkitab di rumah. Semua punya Alkitab. Kita bisa membaca dan tetap bersekutu pada Tuhan. Karena di tempat lain saya pernah baca buku pengalaman dari orang Cina yang jadi pendeta di sana. Di sana itu untuk mendapatkan Alkitab aja susah sekali, ya. Jadi sampai orang itu sembunyi-sembunyi ya membawa Alkitab. Sampai dia itu ada orang yang berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan Alkitab itu. Tapi kita di sini yang punya Alkitab, satu keluarga mungkin satu rumah mungkin punya ada beberapa Alkitab, satu orang satu. Tapi kita tidak membaca Alkitab ini. Sungguh kita bersyukur sekali kita di Indonesia bisa membaca Alkitab, kita berdoa, kita bisa memuji Tuhan, tidak ada yang melarang ya. Ini kesempatan yang sangat indah supaya kita terus melakukan persekutuan meskipun di rumah-rumah ya. Di rumah mungkin kita bisa menyuruh untuk ayah atau ibu yang menjadi pemimpin nanti gantian, siapa yang berdoa, siapa yang memuji Tuhan ya. Ini adalah kesempatan untuk kita membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing ya. Zaman dulu juga sebelum ada gereja, semua orang kebaktian di rumah ya. Makanya ini kita jangan sampai misalnya ada masalah ini kita membuat kita lemah iman sehingga kita tidak ke gereja, kita merasa takut, lemah iman. Di rumah tetap kita di rumah tetap harus berdoa, membaca Alkitab tiap hari, bahkan lebih gencar lagi. Karena kan saya tahu semua orang sekarang pekerjaannya disuruh bekerja dari rumah ya. Mungkin yang pegawai negeri bekerja di rumah, atau mungkin ada orang yang bisa melakukan pekerjaan di rumah dikerjakan di rumah. Kan sekarang semua serba praktis ya, bisa dikirim melalui WA atau melalui internet ya. Makanya kita sekarang ini harus bisa cepat menyesuaikan diri. Jangan sampai kita tidak cepat menyesuaikan diri, karena setiap saat dunia itu selalu berubah. Jangan sampai kita saya nggak biasa tante, saya kebaktian nggak biasa di rumah, saya nggak biasa kebaktian online. Kita harus bisa ya, karena di dunia ini semua serba berubah dengan cepat. Kita harus menyesuaikan karena Tuhan mau datang. Jadi kalau misalnya ini saya yakin bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Perkabaran Injil di dunia itu harus dipercepat ya. Mungkin kalau misalnya kita mengabarkan door to door lama ya, tapi kalau misalnya melalui internet, kalau sekarang kan selalu ada kebanggaan rohani ataupun doa selalu diadakan bersama-sama. Saya tahu itu kemarin saya ikut doa yang online itu tanggal 3 kemarin itu sampai melibatkan 18.000 orang. Lah ini luar biasa kali. Dalam waktu yang sama 18.000 orang melihat akan
doa bersama ini ya. Ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain melalui internet, melalui WA, melalui email dan sebagainya. Tuhan sedang bekerja luar biasa. Tuhan ingin agar semua orang di seluruh dunia itu mengenal nama Tuhan, mendengar Injil. Kalau semua sudah mengenal nama Tuhan, mengenal Injil, Tuhan akan datang ke dunia ini. Makanya kita kesempatan ini ya, kita yang sudah diberi tahu lebih dulu, lebih mengenal Tuhan lebih dulu, kita harus menggunakan kesempatan ini dengan yang sangat indah ini untuk terus membaca firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, tidak jemu-jemu. Kebaktian di rumah itu sangat menyenangkan karena kita bisa men-share pengalaman kita, firman Tuhan kita kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Kesempatan yang sangat indah sekali. Dan juga berikutnya kita baca selanjutnya ya mengenai Yesus mati, yaitu dalam Yohanes 26 ayat 28, Yohanes 19 ayat 28. Saya bacakan. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang harus tertulis dalam kitab suci, aku haus. 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, di sini yang kita garis bawahi adalah sudah selesai, ya. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi Dia untuk melayani. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia ini Dia untuk menebus dosa kita. Jadi semua itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bertahun-tahun sebelum Dia datang ke dunia ini, ya. Jadi Dia itu udah umur 30 tahun, Dia itu memulai pekerjaannya Tuhan. Terus kemudian 3 tahun kemudian 33 tahun Dia disalibkan. Jadi semua itu ada waktunya. Kita tidak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Demikian juga Tuhan. Tuhan waktu kenapa Tuhan tidak langsung bekerja waktu Dia umur 12 tahun atau 15 tahun? Kan Dia tahu Tuhan. Tapi ternyata waktu 30 tahun baru Dia memulai pekerjaannya di dunia ini untuk menyembuhkan orang sakit. Dia berkhotbah, Dia mendatangi orang-orang sakit, dan Dia khotbah di bukit, Dia mendatangi semua umatnya waktu umur 30 tahun. 3 tahun Dia bekerja di dunia ini. Semua itu ada waktunya, ya. Dengan juga seperti kita ini ya, sekarang ini. Mungkin pada saat ini saudara sedang terpuruk. Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Saudara harus saudara harus berterus terang kepada Tuhan. Kalau misalnya saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan bisa berkata-kata pada Tuhan untuk lebih mendewasakan rohani saudara. Ini kesempatan. Mungkin kita secara jasmani kita dikungkung ya, tidak boleh keluar rumah ya, seperti orang terpenjara. Ada orang yang merasa bingung harus berbuat apa. Padahal sebagai anak Tuhan kita gampang sekali. Kita banyak doa, muji-muji Tuhan, kita bisa mendewasakan kerohanian kita. Jadi pada waktu badan kita terkungkung secara jasmani, kita bisa mendewasakan akan rohani kita, ya. Kita menjadi lebih dewasa karena kita melatih kesabaran kita. Kalau kita tahu buah-buah roh itu adalah salah satunya ada kesabaran, ya. Jadi kalau misalnya kita terkungkung, kita merasa jengkel, merasa pengen marah ya, tapi aduh, marah kepada siapa ya? Semua orang di dunia ini terkena bencana ini ya. Jadi kita tidak bisa, kita bisa untuk melampiaskan amarah kita itu tidak boleh. Justru pada saat sekarang ini kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau mendekat kepada Tuhan, malah Tuhan akan menolong kita ya, mendewasakan kita. Memang badan kita tidak bisa kemana-mana, tapi roh dan jiwa kita bisa kita latih. Mungkin waktu bangun tidur kita nggak langsung kita berdoa, bangun tidur kita langsung muji Tuhan ya. Jangan sampai kita tidak muji-muji Tuhan. Bangun tidur udah langsung merasa jenuh, merasa jengkel ya. Kalau kita merasa jenuh, merasa jengkel, kita harus banyak doa, karena berarti Roh Kudus belum memimpin kita. Kita harus minta, Tuhan pimpinlah saya pada hari ini ya. Kita yakin bahwa kalau Tuhan memimpin kita, pasti Tuhan akan menolong kita pada hari itu. Kita melalui hari itu dengan luar biasa. Demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sesama manusia juga tidak kepingin Dia untuk Dia disalibkan. Pada waktu malam sebelum Dia disalibkan, Dia berdoa pada Tuhan, kalau sekiranya mungkin
biar cawan ini lalu daripadaku ya Bapa, tapi bukan keinginanku tapi adalah keinginanmu, ya. Jadi Tuhan juga merasa tidak mampu sebagai manusia untuk bisa menembus dosa kita. Dia sebagai manusia juga merasa jenuh juga. Aduh gimana ya, selalu dia melaksanakan akan kehendak Bapa. Tuhan tidak pernah melaksanakan kehendaknya sendiri, dia selalu melaksanakan kehendak Bapa, ya. Jadi dia itu juga dia menganggap bahwa sudah selesai. Karena apa? Tugasnya dia itu di dunia ini sudah selesai dengan adanya dia meninggal, disalibkan di kayu salib. Tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Memang tujuan dia datang ke dunia adalah menebus dosa manusia. Dan rencana iblis yang untuk mematikan Yesus, membunuh Yesus, dikira dia setelah membunuh Yesus maka tujuan Allah di dunia ini tidak akan tercapai, malah salah. Justru sejak Allah meninggal menebus dosa kita, malah tujuan Allah itu tercapai, ya. Makanya Tuhan di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-30, Yohanes 19 ayat 30 dikatakan setelah dia meminum anggur asam itu dia berkata sudah selesai. Karena apa? Tugasnya dia sudah selesai. Dia sudah bersyukur melaksanakan ajaran, melaksanakan akan kehendak Bapaknya yang di surga. Dia memang diutus di dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk dosa saya dan saudara, ya. Jadi kita juga demikian, ya. Mungkin pada saat ini kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, ya. Apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah selesai, sudah maksimal, ya. Mungkin kadang-kadang mungkin kita dalam kehidupan kita secara jasmani, wah saya sudah selesai kuliah, saya sudah selesai kuliah, saya udah kerja, saya udah jadi pimpinan top manajer saya itu, gitu. Tapi apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah maksimal? Sudah maksimal apa tidak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita semua sudah maksimal, udah kuliah, udah jadi orang pinter, saya manusia udah pinter, secara pekerjaan juga udah top, tapi kerohanian kita tidak sampai mencapai batas maksimal, ya. Kerohanian kita masih anak-anak, karena kita masih sering tidak bisa melaksanakan akan kehendak Tuhan dan kehidupan kita, ya. Penting sekali kita tuh introspeksi diri kita sendiri, terutama pada masa-masa sekarang. Kalau kita tinggal di rumah, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah sesuai dengan panggilan Tuhan? Apakah belum? Kalau kita belum maksimal apa yang Tuhan berikan pada kita tidak bisa melaksanakan keinginan Tuhan dengan luar biasa. Kita harus berusaha pada masa ini untuk bisa mencapai keinginan Tuhan. Kita harus bisa menyenangkan hari Tuhan luar biasa. Karena apa? Tuhan akan datang sewaktu-waktu. Kalau Tuhan datang, kalau misalnya dia tidak melihat akan kedewasaan kita, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita tidak bisa ikut glorification atau pengangkatan, ya. Jadi semua orang nggak bisa tahu apakah kita itu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah dewasa di dalam Tuhan. Orang lain tidak bisa tahu. Yang tahu adalah kita sendiri. Yang tahu kita sendiri, ya. Jadi kita masing-masing harus introspeksi diri. Kesempatan ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita lebih banyak di rumah. Itu tujuannya bukan kita untuk ngelamun, untuk nganggur-ngangguran, bukan. Di rumah itu kita harus berusaha untuk bisa menggali apa yang bisa kita kerjakan di rumah, untuk kita makin mendekati akan kehendak Tuhan. Kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, melihat apakah buah-buah roh sudah ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan juga yang terakhir, apakah kita sudah melaksanakan akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu mencari jiwa. Kita buka di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita baca dulu, ya, Matius 28 ayat 19. Ya, ini saya bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Apakah kita sudah melaksanakannya? Kalau belum, kita harus berusaha melaksanakannya, ya, melalui
keluarga kita sendiri. Mungkin keluarga kita sendiri itu belum kenal akan Tuhan secara pribadi. Ini kesempatan yang sangat indah untuk kita membangun sebuah keluarga, agar di keluarga kita itu juga setiap orang di keluarga kita itu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian kita bisa menceritakan mengenai Tuhan itu kepada keluarga kita. Mungkin ada yang belum percaya pada Tuhan, atau sudah percaya pada Tuhan tapi dia belum sungguh-sungguh, ya. Jadi kita harus menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu harus memulai dari keluarga kita sendiri, ya. Kemudian baru ke tetangga, ke teman kita. Kita harus melaksanakan amanat agung Yesus itu, meskipun pada saat ini mungkin kita tidak bisa, ya. Mungkin tante saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, saya harus ngomong apa nih sama keluarga saya. Mungkin sama orang lain lebih gampang. Justru inilah kita harus bisa membagikan hal-hal rohani ini pada keluarga kita. Kita tidak inginkan kalau misalnya keluarga kita nanti ketinggalan, kalau misalnya Tuhan Yesus datang, keluarga kita ada yang ketinggalan, ya. Jadi melaksanakan amanat agung itu penting untuk kita lakukan, baik ke keluarga kita, ke family, tetangga, ya. Mungkin kita bisa nggak langsung memberikan Injil, tapi kita memberikan tingkah laku kita yang baik, ya, menolong sesama, berbuat baik kepada orang lain, ya. Nanti akan melihat bahwa ternyata orang ini dipakai Tuhan, orang Kristen ini kok baik, ya, orang ini kok baik, ya. Maka dia akan percaya pada Tuhan Yesus, percayalah. Jadi kita semua bisa dipakai Tuhan melalui apapun yang kita bisa. Mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, kita bisa menolong orang lain. Mungkin orang lain, tangga kita nih, mungkin dia lagi nggak ada makanan. Sekarang ini ekonomi menurun, ya, ekonomi menurun. Jadi orang tuh kadang-kadang untuk hal yang prinsip sekali, untuk makan aja sulit. Ya, kadang saya punya kepikiran gini, aduh, anak sekolah pada libur, ya. Bagaimana orang-orang yang berjualan di sekolah-sekolah, ya. Untung ide saya di sini dicermati juga dengan orang di sekitar saya, ya, untuk bisa langsung kita bergandeng tangan untuk bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makan kepada tetangga. Kita juga demikian, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga harus jadi terang untuk orang sekeliling kita. Mungkin di tetangga kita ada yang kekurangan makan, atau ada yang sakit, ada yang apa, kita bisa nolong mereka. Pada saat ini anak Tuhan juga diharapkan bisa menjadi terang di antara orang-orang yang lain. Jangan egois, jangan kita egois. Misalnya jadi anak Tuhan, kita tidak mau tahu dengan orang lain. Kita harus mau tahu. Dengan jalan ini kita bisa melaksanakan akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu, ya. Jadi ini adalah zaman akhir. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan kedaulatan Tuhan itu datang, bagaimana kalau kita nanti di surga kita ditanya apakah kita sudah melaksanakan akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus meniru akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melaksanakan akan kehendak Bapaknya, bahkan sudah menyelesaikan dengan selesai. Di sini dikatakan bahwa sudah selesai, ya, sudah genap. Ada yang bilang sudah genap, ya. Jadi semua yang diperintahkan oleh Bapaknya itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, ya. Luar biasa, dia adalah pimpinan kita yang luar biasa, ya. Dia tidak ngikuti akan keinginannya, ya. Kita juga demikian juga. Kita juga bisa melaksanakan ajaran Tuhan Yesus pada kita, ya. Ajaran Tuhan Yesus itu apa? Yaitu tadi kita bisa mengajarkan amanat agung Yesus itu memberikan Injil kepada orang lain, kepada orang-orang teman-teman kita dan sekitarnya. Kalau kita sudah melaksanakan ajaran amanat agung Tuhan Yesus, kita harus bersyukur bahwa kita sudah sesuai melaksanakan isi hati Tuhan, dan kita terus melaksanakan amanat agung itu nggak cukup sekali, berkali-kali. Karena apa? Orang memberitakan Injil itu susah sekali. Karena apa? Itu masalah roh dan tubuh kita, ya. Kadang-kadang mungkin orang itu mau, tapi kadang-kadang dia juga nggak mau diajak. Misalnya, ayo kita sama-sama ke kebaktian atau sama-sama kita membaca firman. Kadang-kadang itu orang itu nggak bisa langsung menerima, ya. Karena ini kita harus berjuang juga, banyak doa. Kalau misalnya orang mau memberitakan Injil atau dipakai Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, dia harus banyak doa juga. Karena apa? Kita bukan hanya berurusan dengan orang itu, tapi berurusan dengan roh-roh yang ada di udara. Kalau kita menginjil, banyak yang tidak suka. Iblis selalu bekerja keras
untuk menggagalkan akan rencana Tuhan, rencana kita ya. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus betul-betul banyak doa. Karena apa? Kalau kita tidak banyak doa, kita akan kalah. Jadi tiap hari, tiap saat kita harus jalan bersama Tuhan. Bersama Tuhan tiap hari. Jangan selalu bersama dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita bersama dengan keinginan kita sendiri, kita akan kalah. Seperti Tuhan Yesus juga gitu, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa sebagai manusia udah gak kuat lagi, udah gak kuat, dia tahu penderitaan apa yang akan dia alami, tapi dia tidak maksa dia sendiri ya, dia menyerahkan ke dalam tangan Bapa, kok kehendakmu cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia tidak ingin ya untuk menjadi disalibkan ya, kan disalibkan itu sangat menderita sekali ya, kan dicambuki ya. Secara jasmani dia sangat menderita sekali. Kedua juga Allah Bapa tidak mau melihat dia. Jadi penderitaan Yesus itu luar biasa, jasmani dan rohani. Secara jasmani dia dicambuki sampai nggak makan sehari semalam, dicambuki, dia harus membawa salib yang berat seperti itu ya, berapa kilo gitu ya beratnya itu. Sampai orang yang membuat filmnya Yesus itu sampai nggak bisa. Dia kan bikin salib, ada orang yang bikin film ini mengenai Tuhan Yesus disalib. Dia dia bikin salib seperti yang Tuhan Yesus pikul itu, sampai orang yang jadi bintang filmnya itu sampai nggak kuat bawa, sampai patah tulang. Bayangkan bahwa betul-betul salibnya yang dibawa Yesus itu bukan salib yang biasa. Kita mungkin mikir salib biasa paling enteng, ternyata salibnya itu berat 100 kilo atau berapa ya, sampai orang yang jadi pemeran Yesus itu dia nggak kuat ngangkat itu ya, sampai dia patah tulang ya. Demikian pula kita ya, kalau misalnya kita sebagai murid Yesus, kita juga seperti Yesus gitu, kita kadang-kadang harus mikul salib ya. Tapi kita yakin kalau kita bisa mikul salib, kita suatu saat kelak akan mendapatkan kemenangan. Mungkin di keluarga kita, mungkin di tempat kerja kita ya, kita banyak waktu kita melaksanakan amanat agung dari Yesus Kristus itu, kita sering diejek orang ya. Itu adalah salib juga, diejek orang. Ngapain kamu tuh seperti apa aja, kamu seperti pendeta aja. Kita tuh semua harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu. Jadi nggak perlu pendeta, jemaat biasa. Apalagi ini akhir zaman, ingat akhir zaman ya. Jadi biarlah Jumat Agung pada hari ini membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Kasihnya sungguh luar biasa untuk kita, untuk saya dan saudara. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita dan saudara. Karena jangan sia-siakan apa yang menjadi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu ya. Firman Tuhan cukup sekian. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kemudian kita akan ikut perjalanan kudus ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati Tuhan akan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau berkati, Engkau terangi Tuhan akan jemaat-Mu Tuhan, satu persatu Tuhan. Biar mereka Tuhan punya hati, jiwa, pikiran yang sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan, dan mengerti Tuhan akan kasih-Mu luar biasa Tuhan untuk mereka Tuhan. Karena Tuhan Engkau rela datang ke dunia ini ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka, sertai mereka, biar mereka meskipun tidak bisa kebaktian di gereja, mereka Kau kuatkan imannya, mereka tetap kebaktian di rumah Tuhan, mempunyai semangat roh yang menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan yang kedua sudah semakin dekat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan zaman kudus ya. Kita akan membuka dulu di dalam Matius 26 ayat 26. Saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, kita ambil roti. Mungkin di sini ada yang belum dapat, nanti kita suruh pihak gereja untuk membagikan ke rumah-rumah ya, ke semua jemaat ya. Jadi jemaat yang sudah dibaptiskan boleh ikut di rumah masing-masing ya. Mari kita angkat roti kita dan kita akan membacakan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu sebelumnya. Siapa yang masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, lepaskan sekarang. Karena kalau misalnya orang
mau menerima perjalanan kudus dari Tuhan, dia harus mempunyai hati yang mengampuni. Orang tidak akan bisa menerima pengampunan dari Tuhan kalau dia tidak mengampuni orang lain. Lepaskan pengampunan, apapun itu, ya. Kita harus layak, kita harus makan roti dan darah Yesus ini dengan hati yang layak, ya. Kita berdoa dulu, kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan akan anak-Mu Tuhan. Biar Engkau jamah satu persatu Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biar mereka selalu punya hati yang bisa mengampuni orang lain Tuhan. Hati yang mengasihi orang lain ya Tuhan. Kau tolong Tuhan, layakkan kami untuk menerima akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Tuhan, Kau jamah Tuhan bersatu anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan ada yang punya sakit hati, punya masalah apapun Tuhan, biar kalau biar bisa melepaskan pengampunan Tuhan pada orang-orang lain, biar mereka bisa mengampuni orang lain yang bersalah pada mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan akan jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Biar mereka Kau layakkan Tuhan untuk bisa menerima akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Kau jamah mereka Tuhan, satu persatu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka mengerti, menghargai akan pengorbanan di kayu salib ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh nama-Mu Tuhan, kami berdoa di nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya bacakan, kita mulai perjalanan kudus ini. Ada yang belum mendapat ya, semua sudah nyiapkan ya. Kita akan bacakan di dalam Matius 26 ayat ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah sudah percaya? Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ayat 27, Matius 26 ayat 27. Kita angkat cawan bersama-sama. Kita angkat cawan bersama-sama. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa ini adalah darah Yesus? Amin. Kita percaya dan kita minum darah Yesus. Mari kita muji Tuhan. Haleluya, haleluya 12 kali, kemudian kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, karena memberkati Tuhan akan kebaktian Jumat Agung ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kau berkati ya Tuhan semua akan anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberdoa syafaat juga Tuhan. Kau berkati Tuhan akan bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau hancurkan Tuhan segala sakit penyakit, pandemi ya Tuhan. Kau usir dari negara dan masa kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan
di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia hanya menyerukan namamu Tuhan. Kau berkati mereka semua bersatu Tuhan. Tuhan, kau buka jalan Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan bekerja luar biasa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, pada Jumat Agung ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa Tuhan. Jamaah itu bersatu Tuhan. Anak-anakmu Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Tuhan, biarlah mereka ingat Tuhan bahwa Engkau sangat menyayangi mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka seorang diri ya Tuhan. Tuhan, untuk pada saat ini Tuhan, banyak orang yang lemah iman Tuhan, mereka Tuhan putus asa Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, biar mereka punya iman yang kuat pertama-tama di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah mereka makin Tuhan Engkau jamah Tuhan, makin punya hubungan pribadi yang kuat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biar mereka juga bisa melaksanakan firman-Mu Tuhan dan firman mereka Tuhan. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati Tuhan segenap jemaat-Mu Tuhan, berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, biar mereka kuatkan imannya Tuhan, biar mereka selalu mengucap syukur senantiasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau hanya berdoa di nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih segenap jemaat Pondok Anugerah di mana Anda berada. Terima kasih telah mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah semuanya. Mari kita doa berkat untuk para jemaat semuanya. Para jemaat yang kasih Tuhan, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera melampaui segala akal akan mengalir hati dan pikiranmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati apa saja engkau kerjakan, dan kiranya hubungan intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.